Salam dan bahagia. Saya Woro Kristining Tias dari SMP Satap Negeri Wateseji, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pati. Saya tidak sendirian, didampingi oleh Bu Erma, guru mata pelajaran matematika yang akan saya wawancarai dalam kegiatan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Gimana kabarnya Bu Erma? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ya, terima kasih. Tujuan dari wawancara pra-observasi ini adalah ingin mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan observasi di dalam kelas nanti ketika Bu Irma mengajar, supaya lebih siap, Bu Irma lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti yang berpihak kepada murid. Nah, kira-kira akan saya ajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Bu Irma siap bersedia untuk menjawabnya? Bersedia Bu. Ya, terima kasih ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi tujuan yang akan Bu Irma sampaikan di dalam pembelajaran nanti? Ya, tujuan atau indikator yang saya pilih itu nanti tentang menunjukkan kebenaran dan kebalikan dari teorema Pythagoras. Ya. Kemudian Bu Irma di dalam pembelajaran nanti metode apa yang akan digunakan? Metode yang nanti saya gunakan itu saya memilih problem based learning dan dikolaborasikan dengan TTS berbasis IT, di mana itu nanti digunakan agar siswa lebih antusias lagi Bu. Ya, bagus sekali. Ada IT-nya ya. Sumber belajar apa yang akan dipersiapkan yang digunakan nanti? Ya, nanti yang saya gunakan yang pertama yaitu LCD, proyektor, laptop, kemudian PPT dan LKPD yang TTS tadi Bu yang berbasis IT. Iya, bagus. Nah, coba Bu Irma ceritakan bagaimana pentahapan di dalam kegiatan pembelajaran nanti. Tahapan sudah saya sampaikan di EPP-nya, yaitu anak nanti ditampilkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan materi yang ada di kehidupan mereka, di sekitar mereka. Lalu mereka nanti diberikan permasalahan di mana nanti agar didiskusikan hingga nanti mereka bisa menyampaikan melalui presentasi. Penyampaian itu nanti melihat dari PPT dan mereka tuangkan di dalam LKPD. Bagus ya, jadi dimulai dari tahap awal, inti, dan penutup. Tentunya demikian ya. Iya Bu. Ya, sudah siap, bagus. Kemudian adakah persiapan tertulis sebelum melakukan kegiatan pembelajaran nanti di kelas? Untuk persiapannya saya membuat PPT, kemudian LKPD yang berupa TTS itu melalui crossword lab, di mana nanti TTS itu bisa muncul ketika diisi sendiri oleh siswa jawabannya. Oh ya, bagus. Kemudian kira-kira adakah materi yang dianggap sulit bagi siswa? Di dalam teorema Pythagoras, menurut saya nanti mereka akan sedikit kesulitan di teorema tentang kebalikan teorema Pythagoras, di mana setelah mereka menghitung pengkuadratan, mereka harus menentukan lagi ke dalam jenis segitiga ini. Bagus ya, jadi Bu Irma sudah bisa menjelaskan ada kesulitan, nanti ada solusinya, tentu saja demikian ya. Oke, luar biasa. Kemudian pertanyaan berikutnya, kompetensi apa yang diharapkan ingin terwujud pada siswa? Kompetensinya
siswa nanti bisa menunjukkan tentang kebenaran dan kebalikan dari teorema Pythagoras yang bisa mereka hubungkan di dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari. Iya, bagus. Kemudian kira-kira apa yang nanti akan mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Ketika berdiskusi, Bu. Nah, keaktifan anak atau siswa ini ketika berdiskusi itu harus aktif dan perlu ditingkatkan, karena kadang ada anak yang masih malu untuk berpendapat dan lain-lain. Ya, bagus. Jadi Bu Irma nanti akan memotivasi siswa untuk lebih aktif lagi, begitu ya kira-kira. Ya. Kemudian dari percakapan kita pada pagi hari ini, apa yang Bu Irma dapatkan dari kegiatan ini setelah kita melakukan percakapan ini tadi? Saya merasa lebih mantap lagi ketika nanti akan melakukan tahapan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Oh ya, bagus sekali. Terima kasih atas waktunya, dan nanti kita akan bertemu di kelas ya. Nanti saya akan mengikuti pembelajaran di dalam kelas berapa? Nanti di kelas 8, Bu. Oh ya, hari ini ya, nanti ya. Goro nanti bisa ikut karena di dalam kelas nanti MTK biar tidak boring ada ice breakingnya, Bu. Oh iya ya, oke. Nanti saya akan ikuti supaya lebih senang, semangat, dan anak-anak antusias. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran kita ketemu lagi di dalam. Ini coba balik, tepuk 1 kanan, nggih, ke kanan. Tepuk 2 berarti kanan kiri 2 kali ya. Nggih. Nek tepuk 3. Benar. Kanan kiri tengah 3. Kalau 4 tepuk 4. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Coba tepuk 4. Yang ada iramanya gitu. Tepuk 4. Tepuk 5 berarti tepuknya ada 5. Dari tepuk 4 tambah 1. Tik 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 gitu kan. Ada musiknya. Kita ulangi. Kita senyum-senyum ya. Tepuk 1, tepuk 2. Cepat ya. Tepuk 3. Oke, masih konsentrasi ternyata. Tepuk 4. Ini apa gini? Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, coba Bu Irma enggak? Nih 1, benar? Nih 1. Terus tulis apa jawabanmu? Enter coba. Hijau. Nah, berarti betul jawabannya. Kan pokoknya Mas Willy sama Mbak Rita. Nomor 2. Klik Mas, nomor 2. Pakai media TTS Bu Irma. Klik. Luar biasa. Berapa jawabannya? 5. Anak-anak senang. Lanjut yang kedua. Tuh, ini baca dulu. 6. 6, 8, dan coba. Jawabannya apa?
Assalamualaikum Bu Irma dan Pak Yusuf. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi. Setelah Bu Irma melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, maka saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang kegiatan ini. Kira-kira Bu Irma sudah siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan dari saya? Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Irma setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas tadi? Perasaannya lebih senang dengan pembelajaran yang sudah dilakukan karena anak terlihat lebih antusias dan bisa belajar. Area pengembangan apa yang akan Bu Irma lakukan terhadap anak? Ada pengembangan dan pembelajaran tadi adalah teori matematika dan tentang perbandingan dari teori matematika. Kira-kira menurut Bu Irma itu sudah berhasil atau belum tadi? Secara pengetahuan dan keterampilan ya tadi? Secara pengetahuan dan keterampilan anak sudah mengikuti. Untuk pengetahuan anak sudah sedikit memahami, dan untuk keterampilannya anak sudah dipancing untuk melakukan dalam menghubungkan kehidupan sehari-hari mengenai teorema dan perbandingan. Terima kasih. Kira-kira menurut Bu Irma dalam belajar tadi ada kendalanya atau enggak ya? Ada, yaitu tentang ketika berdiskusi anak kurang antusias, mungkin malu untuk mengungkapkan pendapatnya ketika menyampaikan hasil kelompok di depan kelas, juga mereka sedikit malu, sehingga itu harus lebih digali lagi. Jadi penyampainya anak malu ya. Yang anak sini begitu harus dipancing dulu. Dari kendala tadi, kira-kira Bu Irma langkah-langkah apa yang akan Bu Irma lakukan untuk mengembangkan kompetensi pada diri Bu Irma? Langkah yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara belajar melalui teman sejawat. Kemudian untuk tadi saya belajar juga dari YouTube tentang pembuatan media, yaitu TTS yang berbasis IT menggunakan crossword, sehingga tadi terlihat anak-anak sedikit lebih antusias lagi, oh ini apa dan apa. Terus mereka juga langsung mempraktekkan menggunakan laptop cara penggunaan TTS-nya. Kemudian ketika maju, mereka juga harus lebih didorong lagi agar mereka lebih mengemukakan pendapat mereka. Ada hal lain lagi kecuali belajar dari YouTube? Kira-kira? Kemudian ada dari PMN, bagus. Ya, PMN, kemudian dari komunitas MGMP mungkin ada Bu pelatihan, kemudian sering berkumpul atau membahas tentang media, tentang cara belajar dari MGMP matematika itu sendiri. Di sekolah ini ada nggak komunitas? Kalau di sekolah ini ada komunitas di SMP, nah di situ kita berbagi praktik. Nanti kita saling belajar tentang, kemarin saya menyampaikan cara membuat TTS dari crossword itu, kemudian ada teman lagi yang menyampaikan materi yang lain. Ya, bagus. Jadi itu cara langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi Bu Irma ya. Terima kasih. Kira-kira kapan untuk mengembangkan lebih lagi kompetensi itu? Saya rasa secepatnya, karena untuk pertemuan berikutnya dan materi berikutnya atau materi yang lain, agar anak ini lebih cepat tersampaikan ke anak dan lebih menarik untuk anak. Bagus sekali. Kita sudah melakukan kegiatan wawancara pasca observasi. Hadir pula pada kesempatan ini Pak Yusuf. Selamat pagi Pak Yusuf. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon pendapat dari komentar-komentar dari apa yang kegiatan yang kami lakukan berdua ini. Terima kasih Bu Oro bahwa kegiatan Bu Irma, kegiatan untuk masa
observasi setelah Bu Emma melakukan pembelajaran, Bu Woro menyampaikan dialog sharing tentang fase observasi telah dilakukan dengan sangat baik. Intinya dengan coaching, Bu Woro mendorong menggali potensi dari Bu Emma bagaimana mengembangkan diri, sehingga akhirnya ketika kompetensi Bu Emma meningkat, diharapkan juga barang tentu siswa akan mendapatkan pelayanan yang baik, sehingga proses belajar dan hasil belajar akan berjalan baik. Intinya, makasih Bu Woro, sudah bagus, sangat bagus. Monggo dilanjutkan dalam kegiatan keseharian dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Woro. Terima kasih atas pendapat dari Pak. Sekian.